Ya ini anak-anak mau mengikuti tes wawancara di lantai 2 di SMK Negeri 2 Klaten. Oke, Mas Damudo, Mas Damar. Oke, Mas Damar silakan untuk bisa memperkenalkan dirinya, profil Mas Damar, jadi secara jelas dan secara detail ya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Pramudo Damar Julian Riptanto, biasa dipanggil Damar. Saya lahir di Klaten tanggal 19 Desember tahun 2006. Saya alumni SMK Negeri 2 Klaten dari jurusan Teknik Tenaga Listrik. Ya, dan alamat rumah saya bertepatan di Brajan Ngawen-Ngawen Klaten, RT 2 RW 5. Oke. Tadi tempat tanggal lahirnya? Di Klaten tanggal 19 Desember 2006. 2006. Oke. Kemudian Anda melamar di PT Mekar Armada Jaya. Itu Anda tertarik melamar itu alasannya apa? Di sana dibutuhkan karyawan yang memiliki latar belakang dari jurusan teknik tenaga listrik. Kemudian Anda sebelum melamar, otomatis kan Anda akan mencari info dulu, memahami apa itu PT Mekar Armada Jaya. Nah, PT Mekar Armada Jaya itu akan bergerak di bidang apa, kemudian posisi di mana, kantor pusatnya di mana, cabang di mana, kemudian kesejahteraannya untuk karyawan bagaimana, itu kan sudah Anda pelajari. Nah, maka dari itu silakan untuk diceritakan secara lengkap dan detail, secara jelas apa yang Anda ketahui tentang PT Mekar Armada Jaya. PT Mekar Armada Jaya ini merupakan PT yang bergerak pada bidang karoseri bus yang berpusatkan di Magelang, Jawa Tengah, dan memiliki cabang di Bekasi, Jawa Barat. Mungkin itu yang saya tahu dari PT Mekar Armada Jaya. Anda melamar di PT Mekar Armada Jaya ini berdasarkan informasi dari siapa atau dari mana? Dari BKK SMK Negeri 2 Klaten pada tanggal 17 November tahun 2022, Pak. Oh, baik. Ini nanti seumpama ya, jika Anda itu diterima di PT Mekar Armada Jaya, itu kira-kira ada gambaran itu menginginkan gaji berapa? Mungkin sesuai dengan UMR, namun tidak memberatkan perusahaan, dalam kisaran 4-5 juta rupiah. Jika itu perusahaan tidak bisa memberikan gaji apa yang kamu inginkan atau yang misalkan di bawah UMR, itu kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mungkin yang pertama menegosiasi. Jika negosiasi tetap tidak membuahkan hasil, saya akan bekerja secara maksimal agar perusahaan bisa menaikkan gaji saya. Tapi tetap jika nanti itu sesuai dengan kemampuan dari perusahaan itu hanya bisa menggaji di bawah UMR, sekali lagi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu tetap akan jalan ataukah kamu akan resign atau mundur atau keluar dari perusahaan? Mungkin akan jalan walau di bawah UMR, dan itu mungkin gimana ya Pak? Kayak dipas-paske ngoten nih Pak gaji. Oke. Terus nanti kira-kira jika Anda diterima di PT Mekar Armada Jaya, itu kontribusi apa yang akan Anda berikan pada perusahaan ini? Saya akan berusaha memajukan PT tersebut sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan saya. Kemudian Anda kan melamar di pekerjaan di PT Mekar Armada Jaya. Anda paling tidak sudah memiliki beberapa keterampilan, memiliki kemampuan, kompetensi saat di sekolahan. Itu apa saja? Yang pertama yaitu kemampuan bidang kelistrikan bagian instalasi kelistrikan, kemudian perawatan dan perbaikan komponen elektronik, dan beberapa bidang
pada bidang kelistrikan. Oke. Oke, untuk wawancaranya sudah selesai. Silakan nanti bisa memanggil Mbak Elsa ya. Oke. Nah, oke, siap. Ini di bawah. Terima kasih ya Pak. Oke, Mbak Elisa. Iya Pak. Silakan Mbak Elisa untuk memperkenalkan dirinya secara lengkap, detail dan nanti mudah saya pahami. Ya. Perkenalkan, nama saya Elisa Mutiarawati. Pendidikan saya yaitu lulusan SMK dari jurusan Teknik Tambang Listrik. Saya umur 17 tahun. Saya anak ke-1 dari 2 bersaudara. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Klaten 14 Juli 2006. 2006. Oke. Mbak Elisa tertarik mengajukan lamaran di PT Mekar Armada Jaya. Ya. Itu apa yang membuat Mbak Elisa tertarik? Ya, karena perusahaan yang saya lamar ini bergerak dalam bidang karoseri mobil, yaitu yang cocok dengan jurusan yang saya minati. Oke, Mbak Elisa, coba jelaskan secara singkat apa itu PT Mekar Armada Jaya. Secara singkat tapi jelas ya. Oh ya, maksud saya PT Armada Jaya tadi yaitu PT yang bergerak dalam bidang karoseri mobil, yaitu lebih tepatnya ke pembuatan bodi dan interior mobil atau bus yang berlokasi di Bekasi. Di Bekasi itu kantor pusat atau cabang? Kantor pusat. Cabangnya di mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Kemudian Mbak Elisa, jika nanti Mbak Elisa itu diterima di perusahaan ini, Ya. itu kira-kira nanti akan menghendaki gaji berapa atau punya gambaran gajinya berapa? Untuk gaji, karena saya fresh graduate, kalau di UMR tidak apa-apa, tapi semisal ada yang dikasih lebih dari UMR dengan pertimbangan skill dan kontribusi saya, itu juga lebih baik. Jika ternyata perusahaan ini tidak bisa memberikan gaji sama dengan UMR, maksudnya di bawah UMR, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kembali lagi, mungkin karena skill dan kontribusi saya yang kurang, maka saya akan menerima dengan nanti meningkatkan kinerja saya untuk membuat gaji saya lebih naik. Misalkan itu tetap di posisi gajinya masih di bawah, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah akan menjalani pekerjaan itu. Ya. Yang kedua akan menanyakan dengan pimpinan kenapa gaji saya. Kemudian yang ketiga adalah akan resign atau mundur atau keluar. Nah, itu yang mana? Saya mungkin akan bertanya terlebih dahulu ke pimpinan tersebut. Kemudian jika nanti diterima, itu kontribusinya apa kepada untuk perusahaan? Saya akan meningkatkan skill saya lagi dan diri saya untuk perusahaan yang lebih maju. Terus kamu kan masuk di sini ya, otomatis kan memiliki beberapa pengalaman ya, atau kompetensi atau kemampuan di waktu sekolah. Itu contohnya apa? Maksudnya Kemampuan yang Anda miliki, keterampilan itu oh apa? ya, saya terampil dalam membuat instalasi yang mungkin berhubungan dengan perusahaan yang saya lamar. Saya juga orang yang sangat teliti dan mudah untuk belajar. Baik, Mbak Lisa. Terima kasih untuk tes